Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ke-6 kita akan membahas tentang konsep lingkungan global dalam sebuah bisnis. Di sini ada 4 hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah motif perusahaan dalam lingkungan global. Yang kedua, bagaimana menjalankan bisnis secara global. Yang ketiga, hambatan dalam lingkungan global. Yang terakhir adalah faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan global. Yang pertama, motif perusahaan dalam lingkungan global. Banyak perusahaan di berbagai negara memanfaatkan peluang di negara asing dengan terlibat dalam bisnis internasional. Jumlah bisnis internasional telah tumbuh sebagai respon terhadap ditidakkannya berbagai hambatan dalam bisnis internasional. Krisis ekonomi internasional mempengaruhi pendapatan dan beban perusahaan dalam suatu negara. Peningkatan pendapatan dan pengurangan biaya akan mempengaruhi laba dari suatu perusahaan. Nah, ini adalah tak disangka ternyata berbagai merek ini merupakan asli Indonesia. Misalkan kayak Terry Palmer ya, ini merupakan contoh produk Indonesia yang mungkin di market internasional cukup famous gitu ya, kayak Polygon, GT Radial gitu. Nah, sebenarnya ketika brand-brand ini atau perusahaan ini melakukan bisnis secara global, bagaimana motifnya, hambatannya, terus faktor-faktor yang mempengaruhi bisnis secara global. Secara teori, beberapa motif perusahaan melakukan bisnis secara global yaitu pertama, menarik permintaan asing, memanfaatkan teknologi, menggunakan sumber daya yang murah, dan melakukan diversifikasi secara internasional. Yang pertama, menarik permintaan asing. Beberapa perusahaan tidak dapat meningkatkan pangsa pasarnya dalam negeri karena tingkat persaingan yang ketat. Di Amerika Serikat, beberapa perusahaan mencoba mencari pelanggan baru untuk meningkatkan permintaan yang berdampak pada pendapatan perusahaan. Contoh perusahaan seperti DuPont, IBM, dan PepsiCo telah berhasil memasuki pasar seperti di Asia dan Amerika Selatan. Di Indonesia, perusahaan PT Indofood Tbk dengan produk Indomie telah memasarkan ke berbagai negara seperti Arab Saudi, Amerika Serikat, Australia, Taiwan, Hong Kong, Irak, dan berbagai negara lain di Eropa, Afrika, dan Asia karena banyaknya permintaan dari negara-negara tersebut. Jadi, dalam konsep ini menarik permintaan asing berarti memang ada demand atau permintaan suatu produk dalam suatu negara terhadap produk-produk dari negara lainnya. Contoh mungkin yang paling simpel adalah Indomie. Indomie banyak diminta sama market di beberapa negara di Timur Tengah dan juga di Afrika. Yang kedua, memanfaatkan teknologi. Beberapa perusahaan melakukan ekspansi ke luar negeri, terutama negara-negara yang memiliki teknologi relatif rendah. Misalkan di Amerika Serikat, beberapa perusahaan mencoba mencari pelanggan baru untuk membuat produk yang memiliki teknologi tinggi seperti pembangkit tenaga, sistem jalan, dan bentuk-bentuk infrastruktur lainnya. Contoh perusahaan seperti Ford Motor dan General Motor telah mencoba memanfaatkan teknologinya dengan mendirikan pabrik-pabrik di negara-negara berkembang seperti benua Asia, Amerika Latin, dan Eropa bagian timur. Di Indonesia, perusahaan seperti Toyota dan Honda telah mendirikan pusat perakitan untuk produk-produknya dengan memanfaatkan teknologi yang dimiliki perusahaan-perusahaan. Yang ketiga adalah menggunakan sumber daya yang murah. Biaya tenaga kerja dan lahan tanah dapat bervariasi secara signifikan antar negara. Biaya tenaga kerja dan lahan tanah dapat bervariasi secara signifikan antar negara. Perusahaan sering kali mencoba untuk mendirikan fasilitas produksi di lokasi di mana biaya tenaga kerja dan tanah sangat murah. Dilansir dari situs World Population Review, ada 10 negara yang memberikan upah per jam dengan nilai besar. Berikut daftarnya. Ini merupakan contoh-contoh atau beberapa negara ketika memberikan upah per jam kepada para pekerjanya dalam negara yang paling tinggi dengan 10 besar di dunia. Misalkan yang paling tinggi adalah Luxembourg. Dia per jamnya itu dibayar 192.000
Rupiah atau 13,78 dolar. Diikuti Australia, Prancis, Selandia Baru, Jerman, Belanda, Belgia, Inggris, Irlandia, Kanada. Nah, tentu saja dengan tingginya rate upah per jam, banyak perusahaan-perusahaan yang mempertimbangkan ketika dia istilahnya mendirikan bisnis misalkan di negara Prancis. Tentu saja dia akan memperhitungkan berapa besar biaya tenaga kerjanya. Oleh karena itu misalkan di dunia sekarang ataupun di Amerika, banyak perusahaan di Amerika mendirikan perusahaan di negara-negara dengan biaya tenaga kerja rendah, seperti Converse produksi sepatu di Meksiko, Dell Incorporation produksi disk drive dan monitor di Asia. Jadi mungkin juga seperti merek-merek Zara, kita tahu bahwa dia mendirikan pabrik di Vietnam, di Myanmar, karena memang menggunakan sumber daya yang murah, terutama di tenaga kerja. Yang keempat adalah melakukan diversifikasi secara internasional. Ketika semua aset dari suatu perusahaan didesain untuk menghasilkan penjualan dari satu produk tertentu di satu negara, maka laba dari perusahaan tersebut pada umumnya tidak stabil. Kondisi ini bisa diatasi dengan melakukan diversifikasi penjualan produk ke berbagai negara. Diversifikasi penjualan akan mempengaruhi kinerja suatu perusahaan, dan dengan adanya diversifikasi, maka risiko gagal produk di suatu negara dapat dikurangi dengan menjual produknya ke berbagai negara. Jadi konsep diversifikasi adalah lebih kepada bagaimana dalam hal menjual produknya, perusahaan bisa menjual produk di negara A, B, C, atau D, sehingga berkurangnya permintaan misalkan produk di negara A itu diimbangi misalkan tingginya permintaan produk di negara B. Itu adalah 4 hal motivasi perusahaan melakukan bisnis secara global. Nah, sekarang untuk yang poin yang kedua adalah bagaimana menjalankan bisnis secara global. Berbagai metode untuk menjalankan bisnis secara global, yaitu impor, ekspor, investasi asing langsung atau direct foreign investment, outsourcing, sama aliansi strategis. Yang pertama, impor. Impor atau mengimpor, importing melibatkan pembelian produk atau jasa asing. Jadi produk dari luar negeri masuk ke dalam negeri. Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat impor yaitu pengenaan tarif. Pemerintah dapat mengenakan tarif atau pajak atas produk-produk impor. Yang kedua adalah pengenaan kuota. Pemerintah juga dapat mengenakan kuota pada produk-produk impor sehingga membatasi jumlah produk tertentu yang dapat diimpor. Jadi ini adalah cara-cara agar impor tidak terlalu tinggi dalam suatu negara. Yang kedua adalah ekspor. Exporting atau mengekspor adalah penjualan produk atau jasa ke pembeli di negara lain. Beberapa hal yang memberikan tingkat ekspor suatu negara seperti neraca perdagangan. Neraca perdagangan positif artinya berarti suatu negara mempunyai nilai ekspor lebih besar dibandingkan dengan nilai impor ataupun dengan sebaliknya. Yang ketiga yaitu investasi asing langsung, yaitu suatu alat untuk mengakuisisi atau membangun anak perusahaan di satu atau lebih negara asing. Jadi di sini adalah beragam situasi di bawah ini merupakan cara untuk melakukan investasi langsung, yaitu pertama, satu perusahaan yang telah berhasil melakukan ekspor ke negara asing menginginkan untuk mengurangi biaya transportasinya. Perusahaan tersebut mendirikan anak perusahaan di negara asing itu untuk menghasilkan produk dan menjualnya di negara tersebut. Contoh, misalkan Hello Company menggunakan strategi ini dan memiliki pabrik di 19 negara yang berbeda termasuk Cina dan India. Jadi kadang-kadang perusahaan dengan tadi dia ingin mengurangi biaya transportasinya dan mempertimbangkan biaya transportasi yang tinggi, perusahaan justru dia mendirikan pabrik di negara yang menjadi market tujuannya. Contoh tadi ini adalah produknya sereal ya, misalkan kayak cornflakes. Ini merupakan contoh dari perusahaan yang menggunakan strategi ini. Yang kedua juga dalam konsep investasi langsung, misalkan
perusahaan yang telah berhasil melakukan ekspor ke negara asing mendapat informasi bahwa pemerintah negara asing akan mengenakan hambatan perdagangan, misalkan pembatasan melalui kuota produk-produk impor. Maka untuk mengatasi hal tersebut, perusahaan tersebut mendirikan anak perusahaan di negara asing untuk menghasilkan produk dan menjual di negara tersebut. Seperti kita tahu bahwa pemerintah suatu negara biasanya sih akan memprotek ya para pelaku ekonominya. Nah, ketika misalkan banyak produk-produk yang impor, dia akan membatasi melalui kuota pembatasannya. Jadi cara satunya yaitu dengan mendirikan anak perusahaan di negara tersebut. Yang ketiga adalah suatu negara asing sangat membutuhkan teknologi maju dan menawarkan kepada perusahaan berupa insentif seperti penggunaan tanah secara gratis untuk mendirikan perusahaan negara tersebut. Dan negara asing juga mengharapkan agar perusahaan tersebut mempekerjakan beberapa kerja lokal. Nah, ini juga terkait dengan bentuk perusahaan langsung. Jadi perusahaan yang mempunyai teknologi dia akan mendirikan perusahaan di negara yang memberikan insentif. Misalkan tadi dia banyak lahan yang banyak tanah yang masih menganggur, dan juga misalkan para pekerja yang memang belum banyak. Akhirnya bargainingnya adalah si perusahaan yang punya teknologi maju ditawarkan untuk mendapatkan misalkan penggunaan tanah secara gratis, dan juga mengharapkan mempekerjakan beberapa pekerja lokal. Yang keempat, beberapa perusahaan misalkan di Amerika yakin bahwa perusahaan tersebut dapat mengurangi biaya tenaga kerja secara substansial dengan memindahkan fasilitas produksinya ke negara berkembang yang mempunyai biaya tenaga kerja dan tanah lebih murah. Nah, yang keempat adalah outsourcing, yaitu suatu strategi yang dilakukan beberapa perusahaan untuk mengatur agar sebagian tenaga kerjanya menggunakan tenaga kerja yang lebih murah di negara asing. Pada perusahaan di Amerika Serikat mengatur agar staf pendukung teknologinya dilakukan di Bulgaria, Cina, India, atau negara lainnya yang tenaga kerja lebih murah. Mungkin yang menarik di sini adalah kita berbicara tentang India, bahwa di India dalam beberapa dekade India telah menjadi negara dengan sumber daya manusia dalam hal IT yang paling tinggi ya. Mungkin dilihat di sini bahwa beberapa IT company yang punya kantor di India, misalkan kayak Microsoft, Google ya, Cisco gitu, ini merupakan perusahaan-perusahaan IT, sehingga kebanyakan perusahaan ini merupakan perusahaan-perusahaan yang basisnya di Amerika atau di Eropa gitu ya. Nah, di India banyak tenaga kerja yang mempunyai kompetensi yang dibilang bagus, tetapi dibandingkan dengan biayanya tentu saja lebih murah. Makanya beberapa perusahaan IT menggunakan strategi outsourcing dalam hal tenaga kerjanya. Ini merupakan salah satu contoh outsourcing tenaga kerja di India dalam hal IT. Yang kelima adalah aliansi strategis atau strategic alliance ya. Aliansi strategis merupakan suatu perjanjian bisnis antar perusahaan di mana sumber daya ditanggung bersama untuk mengejar kepentingan bersama. Jenis aliansi strategis ada dua: usaha patungan joint venture, suatu perjanjian antara dua perusahaan mengenai proyek tertentu. Yang kedua adalah perjanjian bisnis internasional atau International License Agreement. Jenis aliansi di mana suatu perusahaan memperbolehkan perusahaan asing disebut sebagai pemegang lisensi untuk menghasilkan produk-produk yang sesuai dengan instruksi yang spesifik. Merupakan salah satu contoh strategic alliance ya, misalkan kayak Uber dan Spotify, Starbucks dan Target, Starbucks dan Barnes & Noble dan lain-lain ya. Merupakan jadi suatu perusahaan bekerja sama untuk membuat suatu project ya atau produk tertentu gitu ya. Masing-masing perusahaan tetap ada. Nah, selanjutnya yaitu hambatan dalam menjalankan bisnis secara global. Dalam menjalankan bisnis secara global, beberapa hal berikut ini menyebabkan beberapa hambatan, yaitu hambatan yang digunakan untuk melindungi perusahaan lokal. Salah satu cara dengan melakukan politik dumping, yaitu
menjual produk di negara asing pada harga di bawah biaya produksi dari produk tersebut. Ini dilakukan oleh pemerintah suatu negara untuk melindungi perusahaan-perusahaan lokal agar bisa bersaing dengan produk-produk yang masuk ke negara tersebut. Yang kedua adalah hambatan yang digunakan untuk menghukum suatu negara. Hal ini dilakukan sebagai suatu cara menghukum suatu negara yang tidak mendorong berlakunya undang-undang mengenai lingkungan atau undang-undang mengenai buruh anak. Jadi dalam melakukan bisnis global, hambatannya bisa jadi kayak tadi politik dumping. Jadi si pemerintah negara tersebut memberikan regulasi kepada negara-negara asing agar menjual produk tersebut dengan lebih murah supaya si perusahaan di dalam tersebut bisa bersaing dalam hal kualitas maupun dalam hal harga gitu. Kalau hambatan dalam menghukum maksudnya bahwa ketika perusahaan itu melakukan ekspansi ke luar negeri, terkadang ada beberapa regulasi yang tidak diikuti, dan ini menyebabkan suatu negara tersebut bisa dijadikan atau bisa suatu negara tersebut dihukum karena tadi misalkan dia tidak mengindahkan mengenai lingkungan atau undang-undang mengenai buruh anak. Nah, beberapa negara melakukan perjanjian perdagangan bebas dan membentuk zona perdagangan bebas. Berikut contoh organisasi sebagai organisasi yang mengatur perdagangan bebas. Misalkan NAFTA, GATT, WTO, APEC, Masyarakat Ekonomi ASEAN, ASEAN Free Trade Area, Uni Eropa. Ini beberapa contoh organisasi perdagangan yang tujuannya itu mengatasi hambatan dalam perdagangan secara internasional. Untuk selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi bisnis secara global. Beberapa faktor yang mempengaruhi bisnis secara global yaitu budaya, sistem ekonomi, kondisi ekonomi, nilai tukar, risiko politik, dan undang-undang. Yang pertama adalah budaya. Budaya suatu negara akan berbeda dengan negara lainnya. Keputusan yang salah dalam bisnis akan mempengaruhi kesuksesan dalam melakukan bisnis secara global. Beberapa pertimbangan dalam budaya suatu negara yaitu selera, kebiasaan, dan adat istiadat suatu negara. Contoh, misalkan McDonald menjual burger sayuran dan bukan burger daging sapi di India. PepsiCo menjual Cheetos tanpa keju di Cina karena pelanggannya tidak menyukai keju. Beberapa perusahaan menjual minuman non-alkohol di negara yang mayoritas Muslim. Jadi merupakan budaya mempengaruhi keputusan bisnis. Misalkan kayak di India. Di India, sapi yang merupakan hewan yang dianggap suci. Makanya McD ketika menjual burgernya, dia lebih banyak menjual dengan burger sayuran dan kacang-kacangan. Jadi tidak menjual burger dengan daging sapi. Karena ini untuk menghormati kultur di India terhadap hewan sapi. Yang kedua adalah sistem ekonomi. Sistem ekonomi suatu negara mencerminkan tingkat kepemilikan pemerintah atas bisnis dan intervensi pemerintah dalam bisnis. Beberapa sistem ekonomi terdiri dari kapitalisme, komunisme, sosialisme. Kapitalisme adalah suatu sistem ekonomi yang memungkinkan kepemilikan swasta atas bisnis dengan diberikan kebebasan untuk menciptakan bisnis yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Contoh terjadi di Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat. Komunisme, suatu sistem ekonomi yang memungkinkan kepemilikan bisnis dibatasi dengan pemerintah dan pemerintah tersebut memutuskan produk apa saja yang akan dihasilkan dan berapa jumlahnya. Contoh jadi di Korea Utara dan Cina. Jadi di sini pemerintah memegang dominansi. Yang ketiga, sosialisme, sistem ekonomi yang menggabungkan antara kapitalisme dan komunisme. Contoh jadi di Swedia dan Swiss. Jadi beberapa sistem yang dianut negara tersebut ini akan mempengaruhi keputusan perusahaan dalam membuat keputusan bisnisnya secara global. Yang ketiga adalah kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi mencerminkan tingkat kondisi ekonomi suatu negara, tingkat kesejahteraan. Beberapa indikator kondisi ekonomi suatu negara dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap berbagai potensial akan produk yang diproduksi suatu negara untuk jual ke negara lain.
Yang kedua adalah sensitivitas terhadap kondisi ekonomi luar negeri. Suatu kondisi yang menggambarkan exposure suatu negara di suatu kondisi yang menggambarkan exposure suatu perusahaan di suatu negara terhadap kondisi perekonomian di negara lainnya. Perusahaan Amerika Serikat seperti Coca-Cola Company menghasilkan dari separuh total pendapatannya dari negara asing. Turunnya permintaan Coca-Cola di negara tertentu yang cuaca dingin akan diimbangi dengan tingginya permintaan Coca-Cola di negara-negara tropis. Jadi kondisi ekonomi juga mempengaruhi tingkat bisnis secara global. Yang keempat adalah nilai tukar. Setiap negara mempunyai mata uang masing-masing. Amerika menggunakan dolar, Inggris menggunakan pound sterling, Jepang menggunakan yen, Indonesia menggunakan rupiah, Uni Eropa menggunakan euro, dan negara lainnya dengan mata uang berbeda. Nilai tukar mata uang tersebut berfluktuasi sejalan dengan waktu. Dominasi mata uang dolar Amerika dalam perdagangan antar dunia mempengaruhi harga yang terjadi pasar atau mempengaruhi harga yang terjadi di market atau pasar uang. Misalkan, contoh ketika nilai tukar dolar menguat terhadap rupiah, ini berarti perusahaan Indonesia membutuhkan dolar lebih banyak dalam bertransaksi dengan perusahaan asing. Beberapa yang menyebabkan nilai dolar menguat, misalkan perekonomian Amerika Serikat yang meningkat, turunnya harga komoditas ekspor, dan tingginya tingkat ekspor. Di sini dikutip dari OJK beberapa cara yang dilakukan agar rupiah menguat, misalkan membeli produk dalam negeri, tidak menimbun dolar, berusaha dalam orientasi ekspor, berwisata dan menikmati wisata dalam negeri, berpergian dengan transportasi publik, berinvestasi dalam negeri, dan tidak memanfaatkan kondisi lepasnya rupiah. Yang kelima, risiko politik dan undang-undang. Risiko politik adalah risiko bahwa tindakan politik suatu negara dapat berdampak buruk pada suatu bisnis. Risiko politik telah terjadi di Eropa Timur, Amerika Latin, Timur Tengah, dan Afrika. Mungkin sekarang yang sedang terjadi adalah konflik antara Ukraina dan Rusia. Jadi krisis politik ini berdampak kepada beberapa negara termasuk Indonesia. Dan perusahaan yang punya anak perusahaan di negara asing tersebut harus tunduk pada kebijakan pemerintah negara asing. Jadi politik pemerintah suatu negara harus diikuti oleh perusahaan-perusahaan yang memang dia punya anak perusahaan di negara tersebut. Beberapa risiko politik yang terjadi misalkan pertama adalah korupsi. Bentuk risiko politik yang memiliki dampak signifikan terhadap perusahaan yang mencoba menjalankan bisnisnya di suatu negara. Korupsi berdampak pada biaya operasional perusahaan. Maksudnya adalah ketika dalam suatu perusahaan banyak korupsi, tentu saja biaya-biaya bagi perusahaan yang ingin investasi di sana akan tinggi karena dia harus banyak membayar sesuatu yang tidak berdasarkan regulasi, dan biasanya dampaknya itu tidak signifikan terhadap perusahaan. Tapi dalam kondisi sekarang masih banyak perusahaan negara-negara yang memang mengedepankan, maksudnya pada saat ini masih banyak negara yang budaya korupsi itu sangat tinggi. Yang kedua adalah iklim regulasi. Jadi regulasi pemerintah seperti undang-undang mengenai lingkungan hidup bervariasi antar negara. Contohnya ya, hal ini berpengaruh terhadap biaya operasional perusahaan. Semakin banyak regulasi yang diterapkan suatu pemerintah terhadap perusahaan asing, maka semakin tinggi biaya operasional yang akan terjadi. Jadi risiko politik dan undang-undang juga berpengaruh terhadap bisnis secara global. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.